adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu juga kuburi karena bertabarruk Ya dengan Allah. kuburan Rasulullah dan Abu Bakar, minta dimakamkan di sana. Lah, lalu tentang orang bertabarruk dengan mengambil tanah kuburan orang wali. Nah, ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang perkataan Kiai Idrus Ramli. Beliau mengatakan bahwa boleh bertabaruk kepada tanah kuburan. Nah, maka dari itu dalam pembahasan ini kita akan jelaskan apakah boleh kita itu bertabaruk kepada tanah kuburan. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Dirasa bertabarruk dengan para nabi, dengan kuburannya, itu juga tidak masalah. Bukan termasuk syirik. Yang keliru itu Wahabi. Siapa orang yang pertama kali bertabarruk dengan kubur? Yang pertama kali bertabarruk dengan kubur adalah Sayyidina Abu Bakar. Ketika menjelang wafat, beliau berwasiat agar kuburannya di samping makam Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu juga kuburi karena bertabarruk dengan kuburan Rasulullah dan Abu Bakar, minta dimakamkan di sana. Syubhat ini ya teman-teman ya. Jadi ini apa namanya, bukan penyembah kuburan. Lah, lalu tentang orang bertabarruk dengan mengambil tanah kuburan orang wali. Nah, ini ya, mengambil tanah kuburan wali ataupun orang soleh. Ini sama seperti orang-orang Syiah itu yang suka mengambil tanah kuburan orang-orang yang dianggap mereka itu soleh ya. Ini orang-orang Syiah ini persis ya. Mari kita lanjutkan. Sejak Ibnu Taimiyah belum lahir sudah ada. Oh, ini ada kitab namanya Tabaqatul Hanabilah. Tabaqatul Hanabilah yang dikarang oleh Ibnu Abi Ya'la Al-Farra. Ketika ada ulama Hambali meninggal di dunia di Baghdad, namanya Asy-Syarif Abu Ja'far Al-Abbasi. Asy-Syarif Abu Ja'far Abdul Khaliq bin Ahmad Al-Abbasi meninggal dunia. Orang Hanabilah membaca Al-Quran hataman di makamnya sampai hatam 10.000 kali. Dari mana ya riwayatnya ya? Kok bisa hatam Al-Quran sampai 10.000 kali ya? Wah. Mari kita lanjutkan ya. Padahal orang Wahabi kan mengharamkan baca Al-Quran di kuburan. Ulama yang katanya menjadi ikutan mereka dihatamkan Al-Quran di kuburannya 100 kali. Bahkan setelah itu, dari kuburannya Asy-Syarif Abu Ja'far ini, orang-orang Hanabilah banyak mengambil tanah untuk tabarruk. Lihat nih ya. Jangan dikira tidak ada untuk tabarruk. Termasuk Ibnu Taimiyah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi kita harus berhati-hati ya ketika kita itu mengambil ilmu dari seorang ustadz. Karena apa yang dikatakan oleh Kiai Idrus Ramli, yaitu mengambil tanah kuburan ya, itu berkah, ngalah berkah kepada tanah kuburan, ini biasanya dilakukan oleh kaum orang-orang Syiah Rafidhah ya. Mereka suka beribadah di kubur-kuburan yang dianggap orang-orang soleh. Apalagi sampai mengambil tanah kuburan orang-orang soleh. Ya. Nah, teman-teman, bagaimana tentang masalah ini ya, yaitu ngalah berkah kepada kuburan, dan bagaimana penjelasannya lebih detail tentang terkait masalah ini? Saya akan tampilkan penjelasan dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi. Nah, teman-teman, mari kita simak videonya. Poin berikutnya adalah tabarruk, ngalap ya, berkah kepada pohon-pohon, batu, tempat-tempat keramat, dan kuburan-kuburan yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam syirik ataupun bid'ah. Jenis yang pertama adalah al-istishfa biturbatil kubur. Mencari kesembuhan dengan tanah kuburan tertentu. Nah, ini ya, dengan tanah kuburan ya. Dengan cara baik tanah kuburan orang yang dianggap soleh atau orang yang dianggap sakti mandraguna ketika hidupnya. Dianggap tanah kuburannya mengandung barokah. Barokahnya macam-macam. Ada yang dianggap bisa menyembuhkan
penyakit tertentu dengan cara dibalurkan, dengan cara berguling-guling di atas tanah kuburan, Allah. atau mencampurkannya dengan air lalu dipakai mandi dan yang sejenisnya. Semua perbuatan itu lahir karena keyakinan bahwa orang yang dikuburkan di kuburan itu masih bisa memberi manfaat ataupun madarat kepada orang yang masih hidup, sampai-sampai tanahnya pun dianggap berkah, bisa memberi manfaat. Ini yang disebut dengan tabarruk dengan sesuatu yang Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan bahwa benda tersebut mengandung barokah. Adapun dalil tentang bahwa itu adalah sesuatu yang dianggap terjerumus ke dalam syirik adalah karena meyakini di luar Allah ada yang bisa memberi manfaat ataupun madarat, yaitu penghuni kubur yang disakralkan tersebut. Padahal baik dalil naqli ataupun akli tidak ada yang menjelaskan hal itu. Dalil naqli adalah dari Quran atau hadis. Tidak ada keterangan dari ayat atau dari hadis tanah kuburan Nabi sekalipun bisa memberikan kesembuhan, tidak ada. Tidak ada. Realitanya para sahabat, para ulama tidak ada yang pernah berobat dengan tanah kuburan dari Nabi Abu Bakar ataupun Umar. Dalil hissi atau dalil akli, tidak ada hubungan antara tanah itu dengan penyakit yang dideritanya. Iya. Apakah tanah tersebut mengandung zat tertentu yang menyembuhkan penyakit? Tidak ada. Ilmiah sekali ya. Maka kalau tidak ada dalil naqli dan dalil akli, tak boleh berobat dengan cara seperti itu. Itu yang pertama. Iya. Kedua, bertabaruk dengan pohon, batu, atau yang sejenisnya, dan menjadikan tempat yang dianggap keramat termasuk kuburan sebagai tempat id. Makna id adalah tempat perayaan. Perayaan ya. Id itu merayakan dengan ritual tertentu. Dan Nabi SAW telah melarang seluruh perbuatan syirik dan perbuatan yang bisa menghantarkan kepada syirik. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "La taj'alu qabri 'idan." Jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat id. Perayaan. Dalam riwayat lain, "Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Sangat keras kemurkaan Allah atas suatu kaum yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah di kuburan. Baik sholat, zikir, baca Quran, atau yang sejenisnya. Yang paling parah adalah sholatnya menghadap kuburan, bukan menghadap ke kiblat. Dalam hadis yang lain beliau bersabda, "La tusallu ilal kubur wa la tajlisu 'alaiha." Jangan kalian sholat menghadap kuburan dan jangan kalian duduk di atas kuburan. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ketika para sahabat yang baru masuk Islam setelah peristiwa Futuh Mekah
Orang-orang musyrik yang tinggal di Mekah masuk Islam. Lalu mereka ikut pulang ke Madinah bersama Nabi SAW. Jumlahnya spektakuler untuk zaman itu, 12.000 orang. Ketika tiba di suatu tempat, lembah Hudaybiyah, mereka melewati satu kaum. Kaum tersebut menggantungkan senjata-senjata mereka di sebuah pohon. Dengan keyakinan pohon itu memberi kesaktian kepada senjata itu. Menjadi benda pusaka, baik pedang, tombak, panah, busur, perisai, dan yang sejenis. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah penjelasan dari Ustadz Abu Haidar As-Sundawi, yaitu tentang terkait masalah ngalap berkah kepada kuburan Nabi maupun kuburan orang-orang soleh. Bahkan ya itu mengambil tanah kuburan, dan ini tidak pernah ya dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Apalagi dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menyatakan seperti itu, yaitu mengambil tanah kuburan berkah. Ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, kita harus berhati-hati dalam mengambil ilmu dari siapapun ya. Kalau tidak berlandaskan dengan dalil-dalil Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi SAW, maka tinggalkan ya. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus pegang tauhid kita, jangan sampai kita ini terjerumus ataupun masuk ke dalam kesyirikan ya. Maka hal semacam itu harus kita hindari. Kita harus bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah, yaitu doa. Doa itu harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada selain Allah. Kalau kita bertabaruk kepada tanah kuburan ya, itu harus ada dalil, maupun dari Al-Quran maupun As-Sunnah Nabi SAW. Karena para sahabat Nabi SAW itu tidak pernah bertabaruk kepada tanah kuburan Nabi SAW. Lalu kenapa kita mengikuti kebiasaan orang-orang Syiah, yaitu selalu mengambil tanah kuburan orang-orang yang dianggap soleh ataupun dianggap wali, untuk mengambil berkah dari tanah kuburan tersebut. Jadi Al-Quran Kitabullah dikatakan mengandung berkah apabila dibaca ya, kemudian difahami dan diamalkan. Ada pula waktu-waktu yang mengandung berkah seperti malam Lailatul Qadar. Tabaruk dengan Lailatul Qadar yaitu dengan melaksanakan ibadah pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan dengan ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tempat yang ada berkahnya seperti Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjid Al-Aqsa, ada beberapa hal yang mengandung berkah, baik berbentuk benda yang ada berkahnya seperti air zam-zam, atau amal yang ada berkahnya yaitu setiap amal soleh yang dikerjakan dengan ikhlas dan iktibar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau berbentuk pribadi yang ada berkahnya seperti tubuh para nabi. Namun kita tidak boleh bertabaruk meminta berkah kepada manusia beserta peninggalannya kecuali kepada pribadi dan peninggalan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup ya, harus digarisbawahi. Ngalap berkah kepada Nabi SAW yaitu ketika beliau masih hidup, yaitu misal kepada rambut beliau. Dulu memang banyak para sahabat itu ketika Nabi SAW itu potong rambut ya, itu para sahabat itu berebutan dengan rambut Nabi, tapi itu ketika Nabi SAW masih hidup ya. Dan tidak berlaku lagi setelah Nabi SAW itu wafat ya. Semua barang peninggalan beliau SAW sudah tidak ada dan lenyap setelah wafatnya Nabi SAW. Tidak ada seorang pun dari sahabat yang bertabaruk kepada diri Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan lainnya. Kalau kepada Abu Bakar yang dijamin masuk surga saja tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk bertabaruk kepadanya, apalagi pada orang selain beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang mukmin yang beriman kepada Allah dan Rasulnya harus tunduk kepada wahyu yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh mempunyai i'tiqad yaitu keyakinan tentang sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Karena itu tidak boleh menganggap suatu mengandung berkah kecuali dengan dalil ya, seperti tadi tanah kuburan ya, itu dianggap berkah, mana dalilnya ya. Demikian pula tidak boleh bertabaruk dengan sesuatu, apakah itu berupa pohon ya ataupun batu, yang sebagaimana tadi Ustadz Abu Haidar katakan ya, ketika orang kafir Quraisy Mekah itu masuk Islam ya, jumlahnya ya 12.000, kemudian ikut Nabi SAW ke Madinah, lalu melihat ada suatu kaum yaitu menggantungkan pedang-pedang di atas pohon-pohon karena mungkin pohon-pohon itu mengandung berkah ataupun bisa memberi manfaat dan mudarat. Nah, seperti inilah itu dilarang ya. Harus ada dalil, yaitu seperti
kuburan atau lainnya kecuali dengan dalil ya. Tabaruk minta berkah termasuk perkara yang berdasarkan kepada nas. Untuk itu tidak boleh bertabaruk kepada sesuatu kecuali pada hal yang telah dinyatakan dalil. Nah, itulah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Abu Haidar ya, yaitu tentang masalah terkait tabaruk, itu harus ada dalil ya. Harus ada dalil, ada nas dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Kalau tidak ada, jangan. Jangan sampai diri kita ini terjerumus dalam ke arah kesirikan ya. Jangan sampai itu kita hindari. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi ketika kita berziarah kubur, kita itu disunahkan untuk mengucapkan salam, mendoakan kepada penghuni kubur. Lalu, apakah kita bertabaruk kepada kubur-kubur? Nah, ini harus butuh dalil, apalagi sampai mengambil tanah kuburan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.